Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hendar, Rindra Ikhwana, Rafli Dursenda, Wildan, dan saya sendiri, Senti Pramudia. Kami ingin mempresentasikan hasil proyek atau tugas besar mata kuliah algoritma. Jadi di sini kami membuat sebuah aplikasi untuk meringankan pedagang agar lebih praktis dan simpel. Alasan membuat proyek ini ialah alasannya agar lebih memudahkan si penjual supaya lebih efisien dalam melayani pelanggan dan tentunya sedikit meringankan pedagang dalam hal stok barang, keuangan, dan lain sebagainya. Dikutip semua dalam satu aplikasi. Dan manfaatnya juga ialah jangkauan pemasaran lebih luas dikarenakan ada pemesanan online, jadi lebih praktis dan jangkauan ke pelanggan lebih banyak. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Pertama ada flowchart untuk login. Berikutnya algoritmanya satu, masuk username dan password. Kedua, apakah username dan password benar? Jika benar, Anda akan berhasil login dan masuk ke halaman utama, dan jika salah, Anda tidak akan berhasil login dan harap memasukkan lagi username dan passwordnya. Ini tampilan loginnya. Yang kedua, postcode untuk halaman utama. Yang pertama, transaksi untuk masuk ke from transaksi. 2, transaksi online untuk masuk ke from transaksi online. 3, data barang untuk masuk ke from data barang. 4, data pribadi untuk masuk ke from data pribadi. 5, laporan untuk masuk ke from laporan. Dan 6, info untuk masuk ke from info. Ini halaman utamanya. Terus selanjutnya flowchart untuk transaksi. Deklarasi, nomor transaksi, jenis minuman, topping, harga, jumlah, total, bayar, kembalian, string. Algoritmanya 1, tambahkan nomor transaksi, jenis minuman, topping, harga, jumlah, total, bayar, dan kembalian. 2, edit semua atau salah satu dari nomor transaksi, jenis minuman, topping, harga, jumlah barang, total, bayar, kembalian bila diperlukan. 3, cetak data untuk transaksi. 4, hapus. Jika iya, otomatis akan terhapus, dan jika tidak akan terhapus. Ini tampilannya. Selanjutnya, password transaksi online. Sama seperti yang sebelumnya, seperti di transaksi biasa, namun di sini ada penambahan untuk nomor telepon. Ini tampilannya. Selanjutnya, flowchart untuk data barang. Pertama, deklarasikan kode barang, nama barang, stok, harga, harus string. Selanjutnya, algoritmanya yaitu 1, simpan kode barang, nama barang, stok, dan harga. 2, edit semua atau salah satu dari kode barang, nama barang, stok, harga bila diperlukan. 3, cetak data barang bila saat diperlukan. 4, hapus. Jika ya, otomatis akan terhapus, dan jika tidak akan terhapus. Ini tampilannya. Selanjutnya, data pribadi. Pertama, deklarasikan nama pemilik, nama usaha, awal mula berdiri, modal, pendapatan per bulan, lalu string. Lalu algoritmanya simpan nama pemilik, nama usaha, awal mula berdiri, modal, pendapatan per bulan. Yang kedua, hapus salah satu data yang salah. Jika ya, otomatis akan terhapus, dan jika tidak akan terhapus. Ini tampilannya. Selanjutnya, psikode laporan, dan ini flowchartnya. Pertama, deklarasikan laporan transaksi online, laporan data barang, string. Selanjutnya, algoritmanya 1, simpan dan pilih salah satu mana yang akan disimpan dari laporan transaksi online, dan laporan data barang. Kedua, cetak bila diperlukan. Ini tampilannya. Yang terakhir, selanjutnya flowchart dari info dagangan.
dan si kodenya info dagangan. Yang pertama, algoritmanya 1. Simpan info dagangan mulai dari sejarah dan awal berdirinya dagangan. Ini tampilannya. Sekian, baik, selanjutnya untuk demo aplikasinya akan dibawakan oleh Rindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi kasir Jelly Potter. Yang pertama yaitu login. Untuk username sendiri yaitu admin dan passwordnya juga admin. Untuk melihat password yaitu klik lalu login berhasil. Di sini ada menu untuk transaksi online, data barang, data pribadi, laporan sama info. Yang pertama kita transaksi. Contoh no transaksi untuk pembelian A02 jenis minuman. Contoh yang dibeli yaitu Yakult buah. Untuk toppingnya sendiri yaitu jelly. Untuk harganya yaitu untuk jenis minuman Rp 10.000, untuk topping yaitu Rp 2.000, berarti kita harganya 12.000. Dan jumlahnya itu jumlah pembelian. Contoh kita membeli 2, lalu kita klik hitung untuk melihat total. Untuk totalnya yaitu 24.000. Contoh kita bayarnya yaitu 25.000. Untuk mencari kembalian yaitu dengan klik hitung. Untuk kembaliannya yaitu 1.000, lalu kita klik tambah. Berhasil menyimpan data. Untuk edit sendiri yaitu tinggal klik yang ada di tabel, klik. Lalu kita untuk mengubahnya, contoh jumlahnya kita dikurangin yaitu menjadi 1, lalu klik hitung, maka menjadi akan 12.000. Untuk pembayarannya yaitu contoh 20.000. Untuk kembaliannya yaitu lalu kita klik hitung, maka kembaliannya 8.000. Lalu kita klik edit, berhasil diubah. Maka di sini akan berubah yaitu jumlah pesanannya dari yang 2 akan menjadi 1 dan totalnya dari yang 24 menjadi 12.000. Lalu untuk clear akan menghapus teks. Untuk hapus sendiri yaitu untuk menghapus database. Contoh hapus, berhasil, maka hilang. Untuk tombol cetak sendiri yaitu tinggal klik tabel, lalu kita klik cetak. Maka tampilan struk Jelly Potter akan seperti ini. Lalu kita kembali. Untuk transaksi online yaitu sama, cuma perbedaannya yaitu ada nama pembeli sama alamat sama no handphone. Contoh no transaksi B02, nama pembeli contoh Sandy, alamat Karanganyar Indramayu, no handphone contoh 089999. Jenis minuman yang dibeli yaitu contoh Yakult buah. Untuk toppingnya sendiri yaitu Oreo. Untuk harganya 12.000. Jumlah pesanannya contoh 2. Metode pembayaran COD. Lalu kita klik hitung untuk melihat total. Totalnya yaitu 24.000, lalu klik tambah.
berhasil menyimpan data, maka akan muncul seperti ini. Lalu untuk klik tombol edit, yaitu kita klik tabel, lalu kita ubah contoh ininya menjadi 5. Metode pembayarannya yaitu COD, lalu kita klik hitung untuk melihat total, yaitu jadinya 60.000, lalu klik edit, maka akan berubah jumlah pesanannya dari yang 2 menjadi 5 dan totalnya dari yang 24 menjadi 60. Lalu clear. Contoh kita untuk menghapus database, yaitu klik hapus, berhasil, maka hilang. Lalu klik kita coba untuk cetak. Untuk struk transaksi online sendiri, yaitu tampilannya seperti ini. Kita kembali, lalu kita klik data barang. Data barang ini yaitu untuk pasokan barang. Contoh kode barang 2002, nama barangnya yaitu bubuk vanila, stok barangnya yaitu 2 pak, harga barangnya yaitu 25.000. Lalu kita klik simpan, berhasil menyimpan data. Lalu kita coba edit, klik tabel, kita ubah stok barangnya menjadi 5 pak, maka ininya menjadi 100.000, 125.000. Lalu kita klik edit, maka akan berubah seperti ini. Contoh kita menghapus database yang ada di tabel contoh ini, lalu kita klik hapus, lalu kita klik cetak untuk melihat data barang tersebut, maka tampilan akan seperti ini. Kita kembali, lalu kita menuju laporan. Laporan sendiri yaitu riwayat transaksi online, riwayat data barang. Contoh tampilannya akan seperti ini. Lalu kita kembali untuk melihat laporan transaksi online, tampilannya seperti ini. Lalu kita kembali melihat laporan data barang, lalu kita kembali, lalu kita ke data pribadi. Data pribadi sendiri yaitu di sini ada nama pemilik, nama usaha, awal mula berdirinya Jelly Potter tersebut, modal, sama pendapatan per minggu atau per bulan. Di sini modalnya 20 juta, awal mula berdirinya 2019, nama pemiliknya Indra, nama usahanya Jelly Potter, dan pendapatan per minggu atau per bulannya 600.000. Kita aplikasi. Di sini ada info, yaitu info tentang Jelly Potter tersebut. Kita kembali. Ya, itu mungkin saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan tentang aplikasi kasir Jelly Potter tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian saja dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.